Assalamualaikum dan selamat datang di Abu Daniel Channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Kali ini kita akan membahas kisah Islam tentang Khabbab bin Al-Arat, di mana Khabbab ini diperbudak oleh seorang wanita bernama Ummu Anmar, dan Khabbab menemukan Islam dengan tanpa ragu, langsung memeluk agama Islam. Bagaimana kisahnya? Kita langsung membahas. Seorang wanita bernama Ummu Anmar yang berasal dari suku Khuza'ah di Mekah pergi ke pasar budak di kota. Dia ingin membeli seorang pemuda untuk melakukan pekerjaan rumah tangganya dan mengeksploitasi tenaga kerja pemuda tersebut demi keuntungan ekonomi. Saat dia mengamati wajah orang-orang yang dipajang untuk dijual, matanya tertuju pada seorang anak laki-laki yang jelas-jelas belum menginjak usia remaja. Dia melihat bahwa dia kuat dan sehat, dan ada tanda-tanda kecerdasan yang jelas di wajahnya. Dia tidak memerlukan insentif lebih lanjut untuk membelinya. Dia membayar dan pergi dengan akuisisi barunya. Dalam perjalanan pulang, Ummu Anmar menoleh ke arah anak laki-laki itu dan berkata, "Siapa kamu nak?" "Khabbab." "Dan siapa nama ayahmu?" "Al-Arat." "Dari mana asalmu?" "Dari Najd." "Kalau begitu, kamu orang Arab?" "Ya, dari Bani Tamim." "Lalu bagaimana kamu bisa sampai ke tangan para pedagang budak di Mekah?" "Salah satu suku Arab menyerbu wilayah kami. Mereka mengambil ternak kami dan menangkap perempuan serta anak-anak. Saya termasuk di antara pemuda yang ditangkap. Aku berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain sampai aku tiba di Mekah." Ummu Anmar menempatkan pemuda tersebut sebagai murid magang di salah satu pandai besi di Mekah untuk mempelajari seni membuat pedang. Kaum muda belajar dengan cepat dan segera menjadi ahli dalam profesinya. Ketika dia sudah cukup kuat, Ummu Anmar mendirikan bengkel untuknya dengan semua peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk membuat pedang. Tak lama kemudian dia menjadi cukup terkenal di Mekah karena keahliannya yang luar biasa. Orang-orang juga senang berurusan dengannya karena kejujuran dan integritasnya. Ummu Anmar memperoleh banyak keuntungan melaluinya dan memanfaatkan bakatnya secara maksimal. Meskipun masih muda, Khabbab menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang unik. Seringkali setelah ia selesai bekerja dan dibiarkan sendiri, ia merenungkan secara mendalam keadaan masyarakat Arab yang begitu syarat dengan korupsi. Dia terkejut dengan pengembaraan tanpa tujuan, ketidaktahuan dan tirani yang dia lihat. Dia adalah salah satu korban tirani ini, dan dia berkata pada dirinya sendiri, setelah malam yang gelap ini pasti ada fajar, dan dia berharap bahwa dia akan hidup cukup lama untuk melihat kegelapan menghilang dengan cahaya yang terus bersinar dan terang. Khabbab tidak perlu menunggu lama. Beliau merasa terhormat berada di Mekah. Ketika sinar pertama cahaya Islam memasuki kota tersebut, hal itu terpancar dari bibir Muhammad bin Abdullah ketika beliau mengumumkan bahwa tidak ada seorang pun yang patut disembah atau dipuja kecuali Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Ia menyerukan diakhirinya ketidakadilan dan penindasan serta mengkritik keras praktik orang kaya yang mengumpulkan kekayaan dengan mengorbankan orang miskin dan orang yang terbuang. Dia mengecam hak-hak istimewa dan sikap aristokrat dan menyerukan tatanan baru berdasarkan penghormatan terhadap martabat manusia dan kasih sayang terhadap orang-orang yang kurang mampu, termasuk anak yatim, musafir, dan orang yang membutuhkan. Bagi Khabbab, ajaran Muhammad ibarat cahaya dahsyat yang menghalau kegelapan kebodohan. Dia pergi dan mendengarkan ajaran ini langsung darinya. Tanpa ragu-ragu, ia mengulurkan tangannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan setia dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Dia termasuk 10 orang pertama yang menerima Islam. Khabbab tidak menyembunyikan penerimaan Islamnya dari siapapun. Ketika kabar dia menjadi muslim sampai ke telinga Ummu Anmar, dia menjadi sangat marah. Dia menemui saudara laki-lakinya, Siba'ah bin Abdul Al-Uzza, yang mengumpulkan sekelompok pemuda dari suku Huza'ah, dan bersama-sama mereka menuju Khabbab. Mereka mendapati dia benar-benar asik dengan pekerjaannya. Siba'ah
mendatanginya dan berkata, "Kami telah mendengar kabar darimu yang tidak kami percayai." "Ada apa?" kata Habab. "Kami telah diberitahu bahwa kamu telah meninggalkan agamamu dan sekarang kamu mengikuti pria dari Banu Hashim itu." "Aku belum meninggalkan agamaku," jawab Habab dengan tenang. "Saya hanya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa yang tidak mempunyai sekutu. Aku menolak berhala-berhalamu dan aku percaya bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya." Segera setelah Habab mengucapkan kata-kata ini, si Bo'ah dan kelompoknya menyerangnya. Mereka memukulinya dengan tangan dan batang besi serta menendangnya hingga ia terjatuh tak sadarkan diri ke tanah dengan darah mengucur dari luka yang diterimanya. Berita tentang apa yang terjadi antara Habab dan budak majikannya menyebar ke seluruh Mekah bagaikan api yang membara. Orang-orang tercengang dengan keberanian Habab. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang mengikuti Muhammad dan berani mengumumkan fakta tersebut dengan terus terang dan keyakinan yang menyimpang. Peristiwa Habab mengguncang para pemimpin Quraisy. Mereka tidak menyangka bahwa seperti Ummu Anmar yang tidak memiliki marga di Mekah yang dapat melindunginya dan tidak memiliki as-sabiyah yang dapat mencegahnya dari cedera, akan berani keluar dari wewenangnya, mencela Tuhan-Tuhannya dan menolak agama dari nenek moyangnya. Mereka menyadari bahwa ini hanyalah permulaan. Harapan kaum Quraisy tidak salah. Keberanian Habab mengesankan banyak temannya dan mendorong mereka untuk mengumumkan penerimaan Islam satu demi satu. Mereka mulai memberitakan berita kebenaran di depan umum. Di kawasan Masjidil Haram dekat Ka'bah, para pemimpin Quraisy berkumpul untuk membahas masalah Muhammad. Di antaranya adalah Abu Sufyan bin Harb, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan Abu Jahal bin Hisham. Mereka mencatat bahwa Muhammad semakin kuat dan pengikutnya bertambah hari demi hari, bahkan jam demi jam. Bagi mereka, penyakit ini seperti penyakit yang mengerikan dan mereka memutuskan untuk menghentikannya sebelum menjadi tidak terkendali. Mereka memutuskan bahwa setiap suku harus menangkap pengikut Muhammad di antara mereka dan menghukumnya sampai dia murtad atau mati. Tiba'ah bin Abd al-Uzza dan rakyatnya mendapat tugas untuk menghukum Habab lebih jauh lagi. Secara teratur mereka mulai membawanya ke seluruh area terbuka di kota ketika matahari sedang berada di puncaknya dan tanah sedang terik panas. Mereka akan menanggalkan pakaiannya dan memakaikannya baju besi dan membaringkannya di tanah. Dalam cuaca yang sangat panas, kulitnya akan terbakar dari tubuh yang terbentur akan menjadi tidak berdaya. Ketika tampaknya seluruh kekuatannya telah melemah, mereka akan datang dan menantangnya. "Apa pendapatmu tentang Muhammad? Dialah hamba Allah dan utusannya. Dia datang dengan membawa agama yang memberi petunjuk dan kebenaran untuk menuntun kita dari kegelapan menuju terang." Mereka akan menjadi lebih marah dan mengintensifkan pemukulan mereka. Mereka bertanya tentang Al-Lat dan Al-Uzza, dan dia menjawab dengan tegas, "Dua berhala, tuli dan bisu yang tidak dapat menimbulkan celaka atau manfaat apapun." Hal ini membuat mereka semakin marah dan mereka mengambil batu panas yang besar dan meletakkannya di punggungnya. Rasa sakit dan penderitaan Habab akan sangat menyiksa, namun dia tidak menarik. Kekejaman Ummu Anmar terhadap Habab tak kalah dengan kakaknya. Suatu ketika dia melihat Nabi berbicara kepada Habab di bengkelnya dan dia menjadi sangat marah. Setiap hari setelah itu, selama beberapa hari dia pergi ke bengkel Habab dan menghukumnya dengan memasang besi panas merah dari tungku di kepalanya. Penderitaannya tak tertahankan dan dia sering pingsan. Habab menderita dalam waktu yang lama dan satu-satunya jalan keluarnya adalah berdoa. Ia mendoakan azab Ummu Anmar dan kakaknya. Pelepasannya dari rasa sakit dan penderitaan hanya terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Ummu Anmar saat itu tidak dapat mencegahnya untuk pergi. Dia sendiri menderita penyakit mengerikan yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Dia berperilaku seolah-olah dia menderita serangan gila. Sakit kepala yang dialami sangat menegangkan. Anak-anaknya mencari pertolongan medis kemana-mana.
sampai akhirnya mereka diberitahu bahwa satu-satunya obat adalah dengan membakar kepalanya. Ini telah selesai perawatannya dengan setrika panas. Lebih parah dari semua sakit kepala yang dideritanya. Di Madinah, di antara kaum Ansor yang dermawan dan ramah, Habab mengalami keadaan tentram yang sudah lama tidak ia rasakan. Dia senang berada di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada seorang pun yang menganiayanya atau mengganggu kebahagiaannya. Dia berperang bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Badar. Dia berpartisipasi dalam perang Uhud, di mana dia merasa puas melihat Siba'ah bin Abdul Al-Uzza menemui ajalnya di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Habab hidup cukup lama untuk menyaksikan ekspansi besar-besaran Islam di bawah 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ia pernah mengunjungi Umar pada masa kekhalifahannya. Umar berdiri, dia sedang rapat dan menyapa Habab dengan kata-kata, "Tidak ada seorang pun yang lebih berhak darimu untuk berada di majelis ini selain Bilal." Dia bertanya kepada Habab tentang penyiksaan dan penganiayaan yang diterimanya di tangan kaum musyrikin. Habab menggambarkan hal ini dengan cukup rinci karena hal itu masih sangat jelas dalam pikirannya. Ia kemudian memperlihatkan punggungnya dan bahkan Umar pun terperanjat dengan apa yang dia lihat. Di fase terakhir hidupnya, Habab dikaruniai kekayaan yang belum pernah ia impikan sebelumnya. Namun dia terkenal karena kemurahan hatinya. Bahkan konon beliau menempatkan dirham dan uang makanannya di bagian rumahnya yang diketahui oleh fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak mendapatkan uang ini dengan cara apapun, dan mereka yang membutuhkan akan datang dan mengambil apa yang mereka butuhkan tanpa meminta izin atau mengajukan pertanyaan apapun. Meskipun demikian, dia selalu takut dan pertanggungjawabannya kepada Tuhan atas cara dia menggunakan kekayaannya. Sekelompok sahabat meriwayatkan bahwa mereka mengunjungi Habab ketika dia sakit dan dia berkata, "Di tempat ini ada 80.000 dirham. Demi Allah, aku tidak pernah mengamankannya dengan cara apapun, dan aku tidak pernah melarang siapapun yang membutuhkan untuk mendapatkannya." Dia menangis dan mereka bertanya mengapa dia menangis. "Aku menangis," beliau berkata, "karena sahabat-sahabatku telah meninggal dunia dan mereka tidak memperoleh pahala seperti itu di dunia ini. Aku telah hidup dan memperoleh kekayaan ini, dan aku khawatir hanya itulah pahala atas perbuatanku." Segera setelah dia meninggal, Khalifah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berdiri di makamnya dan berkata, "Semoga Tuhan mengampuni Habab. Dia menerima Islam dengan sepenuh hati. Dia melakukan hijrah dengan ikhlas. Dia hidup sebagai seorang mujahid dan Tuhan tidak akan menahan pahala orang yang berbuat baik." Itulah sepenggal kisah tentang Habab bin Al-Arad. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.